Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Awal Fitra. Jadi saya ucapkan juga semangat pagi. Baiklah, ini materi kali ini yang akan saya bahas yaitu distribusi frekuensi. Pengertian dari distribusi frekuensi adalah daftar nilai data atau bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Pengelompokan data ini dimaksudkan agar ciri-ciri penting data tersebut dapat segera terlihat. Dan daftar frekuensi ini akan memberikan gambaran yang khas tentang bagaimana keragaman data. Karena sifat keragaman data sangat penting untuk diketahui, karena dalam pengujian statistik selanjutnya kita harus selalu memperhatikan sifat dari keragaman datanya. Tanpa memperhatikan sifat keragaman datanya, penarikan sebuah kesimpulan pada umumnya tidaklah sah. Perhatikan contoh pada tabel berikut ini, daftar nilai ujian mata kuliah statistik dari 80 mahasiswa. Daftar nilai ujian mata kuliah statistik di bawah ini. Baiklah, kita lanjuti. Sangatlah sulit untuk menarik sebuah kesimpulan dari daftar data tersebut secara sepintas. Kita belum bisa menentukan beberapa nilai ujian terkecil atau terbesar. Demikian pula dengan kita belum bisa mengetahui dengan tepat berapa nilai ujian yang paling banyak atau berapa banyak mahasiswanya yang mendapatkan nilai tertentu. Dengan demikian, kita harus mengolah data tersebut terlebih dahulu agar dapat memberikan gambaran atau keterangan yang lebih baik. Bandingkan dengan tabel yang sudah disusun dalam bentuk daftar frekuensi berikut ini. Tabel 2A ialah daftar frekuensi dari data tunggal dan tabel B ialah daftar frekuensi yang disusun dari data yang sudah dikelompokkan pada kelas yang sesuai dengan selangnya. Dan kita bisa memperoleh beberapa informasi atau karakteristik dari data nilai ujian mahasiswanya. Berikut ini tabel 2A yaitu daftar distribusi frekuensi data tunggal. Ini tabel data tunggal. Pada tabel 2A kita bisa mengetahui bahwa ada 80 mahasiswa yang mengikuti ujian. Nilai ujian terkecilnya adalah 35 dan nilai tertingginya adalah 99. Nilai 70 yakni nilai yang paling banyak diperoleh oleh mahasiswa yaitu 4 orang, atau kita juga bisa mengatakan ada 4 orang mahasiswa yang memperoleh nilai 70. Jadi di sini dinyatakan juga dengan namanya modus. Tidak ada satupun mahasiswa yang dapat nilai 36 atau hanya satu orang mahasiswa yang mendapatkan nilai 35. Berikut ini tabel 2B yaitu tabel data distribusi frekuensi berkelompok. Tabel 2B ialah daftar frekuensi dari data yang sudah dikelompokkan. Daftar ini yakni daftar frekuensi yang sering digunakan. Kita seringkali mengelompokkan data contoh ke dalam selang-selang tertentu agar memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai karakteristik dari suatu data. Dari daftar tersebut kita bisa mengetahui bahwa mahasiswa yang mengikuti ujian ada 80 orang. Selang kelas nilai yang paling banyak diperoleh oleh mahasiswa ialah sekitar 71 sampai dengan 80 orang, yaitu ada 24 orang dan lain-lain. Tapi perlu diingat bahwa dengan cara ini kita bisa kehilangan identitas dari data aslinya. Sebagai contoh, kita bisa mengetahui bahwa ada 2 orang mahasiswa yang mendapatkan nilai 31 sampai dengan 40. Meskipun demikian, kita tidak akan tahu dengan persis berapa nilai sebenarnya dari 2 orang mahasiswa itu, apakah 31, apakah 32 atau 36. Ada beberapa istilah yang harus diketahui dahulu dalam menyusun daftar distribusi frekuensi. Berikut ini tabel 3. Kita lanjut. Yang pertama ada ring. Selisih antara nilai tertinggi dan terendah. Dan pada contoh ujian di atas, ringnya adalah 99 dikurang 35 dengan nilai 64. Yang kedua batas bawah kelas. Nilai terkecil yang berada pada setiap kelas, contohnya pada tabel 3 di atas, bahwa kelasnya ialah 31, 41, 51, 61 sampai dengan 91. Batas atas kelas, nilai terbesar yang berada pada setiap kelas, contohnya pada tabel 3 di atas. Batas bawah kelasnya ini batas atas. Batas atas kelasnya ialah 40, 50, 60 sampai dengan 100. Yang keempat batas kelas atau kelas boundary, nilai yang digunakan untuk memisahkan antara kelas.
tapi tanpa adanya jarak antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas berikutnya. Contohnya pada tabel 1, batas kelas terkecil ialah 30,5 dan batas terbesarnya adalah 40,5. Pada kelas kedua batas kelasnya ialah 40,5 dan 50,5. Nilai pada batas atas kelas yang ke-1 adalah 40,5 sama dengan dan merupakan nilai batas bawah bagi kelas yang kedua adalah 40,5. Batas kelas selalu dinyatakan dalam jumlah digit 1 desimal lebih banyak daripada data pengamatan asalnya. Ini dilakukan untuk menjamin tidak ada nilai pengamatan yang jatuh tepat pada batas kelasnya, sehingga menghindarkan keraguan saat data tersebut harus ditempatkan. Contohnya, bila batas kelasnya dibuat seperti ini, kelas ke-1 sama dengan 30 sampai 40, kelas kedua 40 sampai dengan 50. Yang kelima, panjang atau lebar kelas atau selang kelas. Selisih antara dua nilai batas bawah kelas yang berurutan atau selisih antara dua nilai batas atas kelas yang berurutan atau selisih antara nilai terbesar dan terkecil batas kelas bagi kelas yang bersangkutan. Biasanya lebar kelasnya memiliki lebar yang sama. Contoh, lebar kelas sama dengan 41 dikurang 31 adalah 10, selisih antara dua batas bawah kelas yang berurutan. Lebar kelas 50 dikurang 40 sama dengan 10 atau selisih antara dua batas atas kelas yang berurutan. Lebar kelasnya adalah 40,5 dikurang 30,5 itu sama dengan 10 atau selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil batas kelas pada kelas 1. Yang keenam, nilai tengah. Nilai kelas ialah nilai tengah dari kelas yang bersangkutan yang diperoleh dari formula berikut, sama dengan setengah dikali batas atas kelasnya ditambah batas bawah kelasnya. Nilai ini yang dijadikan perwakilan dari selang kelas tertentu untuk perhitungan analisis statistik yang selanjutnya. Contohnya nilai kelas ke-1 ya setengah dikali 31 tambah 40 sama dengan 35,5. Yang ketujuh, banyak kelas. Pada tabel ada 7 buah kelas. Ke-8, frekuensi kelas sama dengan banyaknya nilai yang muncul pada selang kelas tertentu. Contohnya pada kelas ke-1, frekuensinya adalah 2. Nilai frekuensinya adalah 2 karena pada selang antara 30,5 sampai dengan 40,5 hanya ada 2 angka yang muncul, yakni nilai ujian 31 dan 38. Teknik pembuatan tabel distribusi frekuensi atau TDF. Yang pertama, distribusi frekuensi dibuat dengan alasan berikut ini. Yang pertama, kumpulan datanya yang besar dapat diringkas. Yang kedua, lalu kita dapat memperoleh beberapa gambaran mengenai karakteristik data. Yang ketiga, dan ini merupakan dasar dalam pembuatan grafik penting, seperti histogram. Banyak juga software yang bisa digunakan untuk membuat tabel distribusi frekuensi secara otomatis. Meski demikian, di sini tetap ada diuraikan mengenai prosedur dasar data membuat tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, urutkan data dari nilai yang paling kecil. Yang kedua, tentukan ringnya atau ring sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Yang ketiga, tentukan banyak kelas yang diinginkan, tapi jangan terlalu banyak atau sedikit, berkisaran antara 5 dan 20 kelas, tergantung dari banyaknya data. Yang keempat, tentukan panjang atau lebarnya dari kelas interval atau P. Yang terakhir, tentukan nilai ujung bawah kelas interval yang pertama. Pada saat menyusun TDF, pastikan bahwa kelasnya tidak tumpang tindih sehingga setiap nilainya pengamatannya harus masuk tepat ke dalam satu kelas. Pastikan juga tidak ada data pengamatan yang tertinggal. Lalu cobalah untuk menggunakan lebar yang sama untuk semua kelas, meskipun kadang tidak mungkin untuk menghindarkan interval terbuka seperti lebih besar sama dengan 91, dan mungkin saja ada kelas tertentu yang dengan frekuensinya 0. Contohnya, kita gunakan prosedur di atas untuk menyusun sebuah tabel distribusi frekuensi nilai ujian mahasiswa. Berikut ini ialah nilai ujian yang sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Yang pertama, ring nilai tertinggi
dikurang nilai terendah adalah 99 kurang 35 sama dengan 64. Yang kedua, banyaknya kelas. Tentukan banyak kelas yang diinginkan. Apabila kita lihat nilai ringnya 64, mungkin banyak kelasnya sekitar 6 atau 7 kelas. Sebagai latihan, kita gunakan aturan Sturges seperti ini. Banyaknya kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log n. Jadi sama dengan 1 tambah 3,3 kali log 80 itu sama dengan 7,28. Jadi diambil dibulatkan menjadi 7. Yang ketiga, panjang kelasnya atau ring dibagi banyaknya kelas. Jadi 64 dibagi 7 itu 9, itu sekitar berarti ada batas panjang kelasnya adalah 10. Yang keempat, tentukan nilai batas bawah kelas pada kelas yang pertama. Nilai ujian terkecil adalah 35. Penentuan nilai batas bawah kelasnya bebas saja, asalkan nilai terkecil masih masuk ke dalam kelas itu. Misalkan apabila nilai batas bawah yang kita pilih ya ini 26, maka interval kelas pertamanya adalah 26 sampai dengan 35. Nilai 35 tepat jatuh di batas kelas pertama. Namun apabila kita memilih nilai batas bawah ke 20 atau 25, jelas nilai terkecilnya adalah 35 dan itu tidak akan masuk ke dalam kelas tersebut. Namun untuk kemudahan dalam penyusunan dan pembacaan PDF-nya, batas bawah 30 atau 31, oke. Saya tertarik dengan angka 31 sehingga batas bawahnya ialah 31. Dari prosedur di atas kita dapat info sebagai berikut. Banyak kelasnya adalah 7, panjang kelasnya adalah 10, dan batas bawah kelasnya adalah 31. Selanjutnya kita susun TDF-nya, bentuknya seperti ini tadi. Jadi untuk kelas ke-1 itu 31 sampai dengan 40 itu frekuensi adalah 2. Sampai dengan kelas ke-7 itu 91 dikurang 91 sampai 100 itu sama dengan frekuensinya adalah 12. Jadi jumlah frekuensinya adalah 80. Distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Variasi penting dari distribusi frekuensi dasar ialah dengan menggunakan nilai frekuensi relatif yang disusun dengan cara membagi frekuensi setiap kelasnya dengan total dari sebuah frekuensinya. Sebuah distribusi frekuensi relatif mencakup batas-batas kelas yang sama seperti TDF, namun frekuensi yang digunakan bukanlah frekuensi aktual melainkan frekuensi relatif. Frekuensi relatif kadang-kadang dinyatakan dengan persen. Frekuensi relatif itu sama dengan Fi per sigma Fi dikali 100% sama dengan Fi per N dikali 100%. Contohnya frekuensi relatif kelas 1 Fi sama dengan 2 dan N-nya adalah 80. Frekuensi relatifnya sama dengan 2 dibagi 80 dikali 100% itu sama dengan 2,5%. Oke, kelas keduanya itu 3,75% karena di situ Fi-nya ada tadi di contoh keduanya pada tabel itu ada. Oke, saya baliki lagi. Oke, tabel keduanya adalah 3. Seperti itu ya. Kita lanjut. Distribusi frekuensi kumulatif. Variasi lain dari distribusi frekuensi standar ialah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif untuk sebuah kelas ialah nilai frekuensi untuk kelas tersebut ditambah dengan jumlah frekuensi semua kelas yang sebelumnya. Perhatikan bahwa pola frekuensi ini selain label header-nya diganti dengan frekuensi kumulatif kurang dari, batas-batas kelas diganti dengan kurang dari, ekspresi yang menggambarkan kisaran nilai yang baru. Baik, inilah nilai untuk kumulatif. Dari sini kurang dari 41, frekuensi kumulatifnya kurang dari adalah 2. Selanjutnya di situ yang terakhir kurang dari 101 itu frekuensi kumulatifnya adalah 80 orang. Artinya di sini jumlahnya. Variasi lainnya ialah frekuensi kumulatif yang lebih dari. Prinsipnya ialah hampir sama dengan prosedur yang di atas. Di sini bentuk diagramnya. Di situ yang pertama ada histogram. Histogram ialah bagian dari grafik batang di mana skala horizontalnya mewakili nilai data kelas dan skala vertikalnya mewakili nilai frekuensinya. Tinggi batangnya sesuai dengan nilai frekuensi dan batang satu dengan batang lainnya saling berdempetan. Tidak ada jarak di antara batang-batangnya. Yang kedua ada poligon frekuensi. Poligon frekuensi
menggunakan segmen garis yang berhubungan ke titik yang terletak di atas nilai-nilai titik tengah kelas. Ketinggian dari titik-titik tersebut sesuai dengan frekuensi kelas, dan segmen nilai garisnya diperluas ke kanan dan ke kiri sehingga grafiknya dimulai dan berakhir pada sumbu horizontal. Oke, berikutnya ini adalah tadi bentuk grafiknya. Algif ialah grafik garis yang menggambarkan frekuensi kumulatif, dan ini sama seperti daftar distribusi frekuensi kumulatif. Perhatikan bahwa batas kelas dihubungkan oleh segmen garis yang dimulai dari batas bawah kelas pertama dan berakhir di batas atas dari kelas terakhir. Algif juga berguna untuk menentukan jumlah nilai dari bawah ini nilai tertentu. Contohnya pada gambar berikut ini menunjukkan bahwa 68 mahasiswa mendapatkan nilai yang kurang dari 90,5. Ini bentuknya. Jadi ada datanya, ada 68 orang yang mendapatkan nilai kurang dari 90,5. Jadi referensinya saya ambil dari sini. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk hari ini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat belajar.